badai boleh datang, pergumulan boleh ada, masalah boleh ada. Tapi kalau kita membangun pondasi dengan Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan kita akan dinamai orang-orang arsitek kehidupan yang baik. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami semua supaya apa yang kami baca, kami mengerti. Terlebih kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Fokuskan kami, Roh Kudus, sehingga waktu kami memahami firman Tuhan, benar-benar kami mendapatkan sebuah pewahyuan baru di dalam diri kami masing-masing pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang kuat, firman yang kokoh akan memberikan pengertian yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita, amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat sebuah gedung yang kokoh, gedung yang bagus, gedung yang luar biasa, pasti kita akan bertanya, siapa arsiteknya? Demikian juga sebaliknya, kalau gedung itu runtuh atau tidak kuat dan menimbulkan banyak kerugian, maka kita pun akan bertanya, siapa juga arsiteknya? Nah, pagi hari ini tema yang saya bisa bawakan buat Bapak Ibu yaitu menjadi arsitek kehidupan. Menjadi arsitek kehidupan. Di sini ada Pak Herman, pasti beliau lebih tahu banyak tentang hal ini. Perikop yang kita akan baca dalam Alkitab terdapat dalam Matius, kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus memberikan perumpamaan bahwa kehidupan itu seperti sebuah rumah. Dan siapa di sini yang tidak membutuhkan rumah? Rumah merupakan kebutuhan primer bagi seseorang, selain kebutuhan pangan dan sandang. Dan waktu Yesus memberikan perumpamaan ini, Yesus sangat tahu benar tentang kondisi di sana. Yesus bukan seorang pribadi yang hanya tahu tentang firman Allah, tapi dia juga mengetahui keadaan di sana. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Matius 7 ayat 24 sampai 27 ini, mungkin Bapak Ibu akan bertanya begini, loh kenapa orang membangun rumah di atas pasir? Bukankah membangun rumah harus di atas tanah yang kuat atau di atas batu? Nah, kadang-kadang kalau kita tidak melihat latar belakangnya, kita berusaha untuk mencocokkan dengan kondisi di Indonesia. Di Indonesia tidak mempunyai
kontur tanah seperti yang ada di Israel sana. Jadi, kenapa ayat ini atau pasal ini, pasal 7 ini ada dan Yesus memberikan ilustrasi seperti ini? Karena di sana kalau pada musim panas, orang sulit membedakan mana tanah yang keras dan mana pasir. Di sana, di Israel sana. Jadi orang selalu membangun rumah tanpa melihatnya. Karena kalau pada musim panas, orang di sana sukar membedakan mana tanah yang keras, mana yang pasir. Tapi setelah pada masuk musim penghujan, ternyata rumah yang mereka bangun adalah merupakan aliran-aliran sungai atau aliran-aliran air. Sehingga waktu hujan datang, menghancurkan rumah mereka. Dari sinilah Yesus memberitahu kepada kita tentang perumpamaan ini, bahwa jangan membangun rumah di atas pasir, tapi membangun rumah di atas batu. Itu latar belakangnya. Sehingga kita tidak bisa mencocokkan dengan keadaan di Indonesia. Ya kan kita bisa cari tanah yang keras. Oh tidak, bukan seperti itu yang terjadi di Israel. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya memberikan tema arsitek kehidupan? Seorang arsitek dalam membangun sebuah rumah, dia harus mengetahui dulu kontur tanahnya. Sehingga dia membangunnya mulai dari pondasi yang kuat. Kalau dia membangun sebuah pondasi yang kuat, maka dia juga mampu bangunan yang disusun di atasnya akan kuat. Jadi didasari dulu pada pondasi yang kuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pengajaran Yesus ini, Yesus menceritakan bahwa orang yang pertama, katakanlah orang yang mendengar dan yang melakukan perkataannya adalah orang yang bijaksana. Yang kedua, dalam pelajaran ini, orang yang tidak mendengar, yang mendengar tapi tidak melakukan adalah orang yang bodoh. Orang bijaksana di sini bukan berbicara orang yang pintar, jenius, atau punya intelektual tinggi. Bukan. Ini lebih menjurus kepada orang yang melakukan, mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Demikian juga dengan orang yang bodoh. Orang bodoh di sini bukan berbicara orang yang rendah IQ-nya atau tidak berpendidikan. Orang bodoh di sini adalah orang yang mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan. Jadi lebih dijuruskan kepada orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ada dua kata yaitu mendengar perkataanku dan melakukannya. Apa yang kita mau petik dari pelajaran ini? Ada 3 hal yang perlu kita renungkan tentang bagaimana mendengar, membaca firman Tuhan. Berarti intinya mendengar dan melakukan firman Tuhan merupakan pondasi yang kuat. Kalau kita mau menjadi seorang arsitek kehidupan atau arsitek kerohanian, maka yang kita bangun utama adalah pondasi. Melalui apa? Melalui mendengar dan melakukan firman Tuhan. Poin yang pertama yang kita bisa ambil dari perenungan kita pagi hari ini adalah seseorang yang sudah membaca Alkitab tidak dapat berdiam diri. Kenapa tidak dapat berdiam diri? Karena terlalu aneh kalau ada orang baca firman Tuhan, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena firman Tuhan sebenarnya akan menggerakkan orang itu. Saya sudah katakan tadi, di cerita ini ada 2 kelompok orang, yaitu mendengar melakukan, mendengar tidak melakukan. Sebenarnya ada 1 kelompok lagi, namun kita nggak usah bahas itu. Adalah orang yang tidak mendengar, ya pasti tidak akan melakukan. Jadi, kenapa saya kasih poin yang pertama adalah seseorang yang sudah membaca firman Tuhan, tidak mungkin atau tidak dapat berdiam diri. Karena tidak memilih sebenarnya juga adalah memilih. Jadi kalau kita sudah membaca firman Tuhan, kita akan dituntut banyak. Itu sebabnya ada firman Tuhan bilang begini.
Orang yang diberi banyak, dia akan dituntut banyak. Jadi kalau kita sudah membaca firman Tuhan, sudah merenungkannya, maka dia akan dituntut banyak. Apalagi kalau dia sudah mengerti ajarannya. Dia akan dituntut untuk melakukannya. Dia akan dituntut untuk mengajarkannya firman tersebut. Jadi tidak mungkin orang itu akan berdiam diri. Karena firman itu seperti pedang yang bermata dua. Menusuk Bapak Ibu, tapi menusuk saya juga. Jadi mau tak mau, untuk membangun sebuah bangunan yang kuat, orang yang sudah membaca firman Tuhan, dia harus melakukannya. Tidak boleh berdiam diri. Karena ini penting dalam membangun sebuah pondasi. Seorang arsitek kehidupan yang pertama adalah orang yang sudah membaca firman Tuhan. Dia tidak boleh berdiam diri. Dia harus melakukannya. Yang kedua, apa yang kita mau petik dari cerita ini menjadi seorang arsitek kehidupan adalah orang yang membaca firman Tuhan itu berarti dia sedang membangun sebuah pondasi atau dasar sebuah bangunan. Maksudnya begini loh Bapak Ibu. Kenapa saya bilang di sini orang yang membaca firman Tuhan berarti dia sedang membangun sebuah pondasi. Dengan apa sih orang membangun sebuah pondasi dalam kerohanian? Adalah mendengarkan firman Tuhan. Ayat-ayatnya banyak. Kalau dibilang iman tumbuh melalui pendengaran. Jadi penting sekali buat kita semua Bapak Ibu untuk bagaimana mulai membaca firman Tuhan sebagai pondasi kita yang kuat. Tinggal tergantung bagaimana kita membangunnya. Kadang-kadang orang datang ke ibadah, dia dengar firman Tuhan, tapi dia membangun dengan apanya dulu. Ada orang membangun pondasi dengan jerami, kayu, rumput kering, dan sebagainya. Saya kasih contoh nih. Ada orang datang ke gereja, karena dia seorang pebisnis, dia menangkap semua firman Tuhan, dan dia mempraktekkan dalam bentuk bisnis. Itu juga salah. Karena bukan itu. Itu sebabnya saya mau bilang, orang harus mendengarkan firman Tuhan dengan membangun pondasi yang benar. Ini penting karena firman adalah landasannya. Cuma yang menjadi masalah bukan cuma membaca firman Tuhan, tapi juga mulai menggalinya. Saya udah bilang dulu kalau kadang-kadang di atau pernah di mimbar bahwa bukan cuma sekedar baca terus lewat, baca lewat. Tidak. Harus baca, ada buku pendukung, cari tahu lebih dalam. Karena itu membangun pondasi loh Bapak. Kalau kita punya pondasi yang kuat, maka serangan apapun nggak akan pernah tergoyahkan. Jangan jadi sama seperti orang yang ada dalam cerita ini, dia membangun pondasi di atas pasir. Sehingga waktu air datang, dia mengalami kerusakan yang banyak. Tidak kokoh, karena sementara. Membangun pondasi, contohnya kita gabung di KUL, di sana ada pelajaran firman Tuhan, kita ikut KOM, tapi bagaimana mau ikut KOM? Sudah ikut KOM juga, kadang maunya di diskon, terus maunya cepat-cepat, bagaimana menjadi sebuah pondasi yang kuat. Bapak Ibu, membangun sebuah pondasi dari batu butuh waktu. Jadi nggak ada yang instan. Semua membangun pondasi, tidak ada yang instan. Karena itu adalah sebuah dasar. Tidak mungkin ada yang instan. Begitu juga dengan orang-orang saat-saat ini. Pingin melayani, pingin mendapatkan banyak dari Tuhan, tapi nggak mau belajar. Tapi nggak mau merenungkan firman Tuhan. Tapi nggak mau belajar. Menggali lebih dalam tentang firman Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kokoh dalam kehidupan. Itu sebabnya saya bilang arsitek kehidupan. Menjadi kokoh di dalam Tuhan. Penting sekali belajar membaca firman Tuhan. Dan pelan-pelan untuk melakukannya. Kalau kita mulai melakukannya, maka kita sedang membangun sebuah pondasi atau dasar yang kuat dalam kehidupan orang percaya. Bukan cuma sekedar yang saya pernah bilang, ngerti nggak ngerti baca. Saya percaya kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Sudah lama di dalam Tuhan. Berarti sudah sampai ke taraf membaca, sampai mengerti maksud Tuhan.
Mungkin Bapak Ibu bilang sama saya, ya Far kan kadang-kadang nggak ngerti. Itu sebabnya ada saat teduh. Kata saat teduh aja artinya kita mengambil waktu tertentu untuk merenungkan firman Tuhan dan mendapatkan sesuatu kan. Itu gunanya saat teduh. Nah demikian juga dengan firman Tuhan ini. Kalau kita mampu membentuknya, mempelajarinya dengan baik, menggalinya dengan baik, maka itu menjadi sebuah pondasi yang kuat di dalam kehidupan. Maka kita menjadi arsitek-arsitek yang baik dalam kehidupan. Menurut Sigmund Freud, seorang ahli psikoanalisis, mengibaratkan fungsi kerja pikiran sadar cuma 12% Bapak Ibu. Dan di bawah sadar 88%. Ibarat fenomena gunung es, pikiran sadar merupakan pikiran yang digunakan akal sehat atau logika rasional. Karenanya lewat fungsi pikiran ini secara sadar dipakai untuk berpikir logis dan analisis untuk mempertimbangkan dan menghitung. Sementara itu pikiran di bawah sadar merupakan pikiran yang berfungsi sebagai tempat menyimpan memori jangka panjang, kebiasaan, intuisi, kreativitas, kepribadian, dan emosi. Apa yang akan terjadi kalau kita baca firman untuk membangun sebuah pondasi? Seandainya pikiran bawah sadar kita yang 88% ini diisi oleh firman Tuhan, bacaan Alkitab, betapa dahsyatnya hidup kita. Seperti keadaan yang kita hadapi sekarang. Pikiran rasional dan logika kita cuma 12% sudah tidak mampu lagi. Pikiran bawah sadar kita 88%. Kalau dikuasai oleh firman, Tuhan akan memberikan kita dorongan yang kuat dan luar biasa untuk menjadi kuat dan kokoh. Tapi ingat, sudah sebanyak apa Bapak Ibu membaca, mempelajari, menghayati firman Tuhan untuk menjadikan sebuah pondasi atau landasan yang kokoh. Kalau kita melihat keadaan, itu cuma 12%. Itu yang membuat kita jadi takut. Aduh Tuhan gimana nih, gimana? Karena logika jalan. Tapi kalau kita menggunakan alam bawah sadar kita yang 88% oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan itu menggerakkan roh, jiwa, sedangkan tubuh mengikutinya doang. Kalau kita ingin kasih makan banyak terhadap rohani, kasih makan banyak terhadap roh, kasih makan banyak terhadap jiwa. Memang harus diketahui oleh Bapak Ibu bahwa Paulus terpengaruh oleh budaya Yunani membagi tubuh dengan trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Tapi kalau kita belajar lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, orang Yahudi tidak pernah membagi dengan trikotomi, tapi dikotomi. Tubuh, jiwa, dan roh itu disatu. Tapi itu pelajaran lain. Tapi Bapak Ibu bisa lihat apa yang dikatakan oleh Sigmund Freud, bahwa luar biasa sekali pemikiran alam bawah sadar. Kalau kita pakai itu, kita jadi kokoh, jadi kuat. Apalagi diisi dengan firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi arsitek kehidupan, membangun sebuah pondasi yang kokoh. Dasar atau pondasi yang kuat akan membangun sebuah kekuatan dalam menghadapi badai. Bapak Ibu, saya lupa siapa yang pernah bawa itu ya, yang mengatakan begini, apakah Bapak Ibu pernah ke Sudirman dan melihat gedung-gedung yang tinggi? Di mana letak kekuatan gedung itu? Pasti Pak Herman yang tahu dalam arsitek, dia tahu. Pasti di pondasinya. Semakin tinggi gedung, maka semakin dalam pondasi tersebut. Pondasi memberikan kekuatan dalam menghadapi badai. Jadi gedung itu semakin kuat pondasinya, badai apapun yang menghantam gedung itu tetap kokoh berdiri. Demikian juga dengan kerohanian kita. Kalau pondasi kita benar, mengisinya dengan firman Tuhan yang benar, maka bangunan yang dibangun di atasnya akan kokoh dan kuat. Itu sebabnya saya kasih poin yang ketiga ini adalah pondasi bangunan itu memberikan kekuatan untuk menghadapi badai. Jadi badai apapun dalam kehidupan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjadi seorang arsitek kehidupan yang baik, yaitu pertama membangun sebuah pondasi yang kokoh, maka Bapak Ibu tidak akan pernah goyah. Menghadapi pergumulan ini, Bapak Ibu tidak akan pernah goyah.
Saya cuma mau bilang memang hari-hari ini sulit. Air mata jatuh. Orang kadang mungkin mengeluh. Tapi kalau kita punya pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh di dalam Tuhan, lewat firman Tuhan, apapun itu, kita akan kuat menghadapi setiap pergumulan yang ada. Karena kita sudah bangun pondasi yang benar. Tapi kalau kita tidak membangun pondasi yang benar, nah ini yang salah. Kita akan mudah roboh. Kita akan mudah jatuh dalam menghadapi hidup. Mari Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 3 ini aja yang saya bisa bagikan buat Bapak Ibu. Orang yang menjadi arsitek yang baik dalam kehidupan. Yang pertama, kalau dia sudah membaca firman Tuhan, dia tidak akan tinggal diam. Orang yang membangun sebuah pondasi yang baik, dia mengawalinya, mengisi dengan firman Tuhan. Mengisinya dengan firman Tuhan semakin dalam untuk membangun sebuah pondasi. Dan setelah pondasi itu dibuat, pondasi itu memberikan kekuatan buat bangunan yang disusun di atasnya. Demikian juga dengan kehidupan. Orang yang mampu membangun pondasi lewat firman Allah, maka apapun yang dia alami hari-hari ini, dia menjadi pribadi yang kuat. Badai boleh datang, pergumulan boleh ada, masalah boleh ada. Tapi kalau kita membangun pondasi dengan Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan kita akan dinamai orang-orang arsitek kehidupan yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.